bersama 107 FM Suara Pasuruan. We don't stop the music. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Baik Pasuruan People, seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal jumpa, kita ingatkan lagi di tengah-tengah jumpa kita di program Semangat Pagi untuk hari ini, hari Jumat, kalender ke-15 bulan Oktober 2021. Ada yang spesial karena pagi hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah orang-orang hebat, di mana pagi hari ini kita akan ngobrol seputar peran Forum Das Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Pasuruan. Dan Pasuruan People, kita ingatkan juga untuk Anda, barangkali nanti ingin bergabung, ingin menanyakan sesuatu hal kepada beliau-beliau narasumber kita di pagi hari ini, ada kesempatan untuk Anda mengirimkan SMS juga WhatsApp 0811 3060 107, atau mungkin nanti bisa langsung bergabung via on air ya di 034356128800. Dan pagi hari ini narasumber kita yang sudah hadir, kita sapa ada Bapak Heru Varianto atau Pak Heru. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, juga selaku Ketua FDP atau Forum Das Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anggun. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan narasumber kita berikutnya Pasuruan People, beliau ada Ibu Dr. Insinyur Sulistiowati MP atau Bu Sulis. Beliau juga selaku pembantu rektor 1 di Universitas Merdeka Pasuruan, juga ketua bidang jasa lingkungan FDP. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Anggun. Sehat Ibu nggih? Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu lagi Pasuruan People, narasumber kita yang sudah hadir, siap untuk memberikan banyak sekali informasi seputar tema di pagi hari ini. Ada Bapak Nana Rahadian atau Pak Nana. Beliau adalah fasilitator kelembagaan dari World Agroforestry dari Bogor ya Pak? Nggih, Pak. Oke, dan beliau juga membantu membangun kelembagaan pengelolaan DAS di Cidanau, Banten, Sumberjaya, Lampung, Buol, Sulawesi Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang juga di Pasuruan. Wih, luar biasa. Oke, Pasuruan People. Jadi pagi hari ini ada 3 topik besar yang akan dibicarakan dalam tema obrolan kita pagi hari ini. Jadi yang pertama ini nanti akan ada peran FDP dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan. Dan seperti kita ketahui ya, ada 9 DAS. Ada DAS Kambing, benar ya Ibu ya? Kambeng. Lalu ada DAS Kedung Larangan, DAS Masangan, DAS Raci, DAS Welang, DAS Gembong, DAS Petung, DAS Lawean, dan DAS Rejoso. Dan nanti kita juga ingin tahu ya, apa sih yang akan dilakukan FDP dalam hal ini. Nah, berikutnya topik yang kedua ini nanti yang akan kita sampaikan juga untuk Pasuruan People, yaitu seputar upaya sinergi para pemangku kepentingan untuk meminimalisir kebencanaan seperti banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi ya di Kabupaten Pasuruan. Berikut yang ketiga itu adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat dalam menerapkan berbagai teknologi terapan seperti budidaya padi ramah lingkungan, konstruksi sumur bor yang aman dan benar, dan skema imbal jasa lingkungan. Jadi Pasuruan People, sekali lagi untuk Anda yang nanti ingin menanyakan hal-hal terkait dengan DAS Kabupaten Pasuruan ya, bergabung via on air di 034356128800. Juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp dan SMS di nomor 081130601007. Baik, sekarang kita langsung aja bergeser ke narasumber kita. Mungkin sekarang yang awal Anggun ingin tanyakan, juga Pasuruan People ingin tahu bagaimana sih cerita singkat begitu tentang FDP atau Forum Das Kabupaten Pasuruan. Mungkin bagaimana sejarahnya, siapa saja anggota, tentunya visi dan misinya. Mungkin ini ke Pak Heru ya. Monggo. Terima kasih Mbak Gun. Terkait dengan sejarah FDP di Kabupaten Pasuruan ini Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Air Aliran Sungai atau FDP Kabupaten Pasuruan itu dibentuk pada tahun 2014.
dengan SK Bupati nomor 522/369/424/013/2014 tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Pasuruan tahun 2014. Dasar hukum pembentukan FDP itu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.61/Menhut Romawi 2/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. FDP merupakan kelompok kerja lintas lembaga. Ini pemangku kawasan, pengelola kawasan daerah aliran sungai, dan stakeholder di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai visi yaitu terciptanya daerah aliran sungai atau DAS yang lestari dan berkelanjutan. Misinya yaitu meningkatkan pengelolaan DAS berbasis konservasi. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengelolaan DAS. Yang ketiga, mengurangi laju kerusakan DAS dengan merehabilitasi hutan dan lahan. Tujuannya yaitu terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar multi pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Yang kedua, terwujudnya kondisi tata air DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas, serta distribusi ruang dan waktu. Yang ketiga, yaitu terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung DAS. Yang keempat, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasarannya yaitu menjaga ketersediaan air pada kawasan DAS. Yang kedua, menjaga kelestarian vegetasi dan satwa pada kawasan DAS. Yang ketiga, membuat sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat yang ada di kawasan DAS serta pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu visi dan misi, tujuan serta sasaran. Okay. Mungkin itu ya. Bagaimana seputar sejarahnya Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit begitu biar kita tahu begitu Pak. Nggih. Monggo Bu Lis nanti bisa bercerita tentang sejarah terkait DAS ini. Monggo mungkin bisa ditambahkan Ibu. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan forum DAS di Kabupaten Pasuruan. Jadi FDP Mbak Anggun ya. Jadi forum DAS Kabupaten Pasuruan yang tadi sudah disampaikan dibentuk 2014 ya. Memang forum DAS ini tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, jadi ada di seluruh Indonesia, jadi dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Jadi memang tujuan utamanya adalah mengelola DAS sedemikian rupa agar keberlanjutan dan keberlangsungan DAS tersebut tetap terjaga, agar ada manfaat untuk masyarakat, kemudian juga mengurangi adanya dampak-dampak negatif gitu. Awal terbentuk waktu itu di tahun 2014, saat itu masih ada dinas kehutanan, sehingga pembentukan ada di dinas kehutanan, kemudian ketuanya waktu itu dari Dinas Kehutanan dan akademisi saat itu saya, kebetulan saya waktu itu masih jadi dekan di Fakultas Pertanian. Jadi dari unsur akademisi dan unsur pemerintah gitu. Sedang anggotanya itu lintas OPD. Jadi berbagai OPD dari berbagai bidang terkait dengan DAS. Kemudian juga dari masyarakat termasuk pegiat lingkungan, kemudian dari dunia usaha. Kenapa anggotanya beragam begitu ya? Karena memang
DAS ini kan jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Sehingga seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dunia usaha itu harus terlibat di dalamnya. Jadi itu awal terbentuknya dan sampai sekarang kami ada gitu ya, FDP ada untuk menjaga kelestarian DAS di Kabupaten Pasuruan. Itu Mbak Anggun. Nah, seperti yang tadi juga sudah kita ketahui bersama ini Bu ya, kan ada 9 DAS ya di Kabupaten Pasuruan. Sampai dengan saat ini bagaimana kondisi 9 DAS-nya? Apakah ada suatu hal atau mungkin permasalahan yang ada, dan peran apa sih yang dapat diharapkan dan dilakukan oleh FDP begitu? Dari 9 DAS yang tadi sudah disampaikan Mbak Anggun juga ya, sepertinya Mbak Anggun sudah mulai tahu agak paham dan ini. mulai kenal gitu ya. Barangkali bisa menjadi ini nanti anggotanya begitu ya. Harus ya. Daftar. Jadi dari 9 DAS tersebut memang ada yang kecil, ada yang besar, artinya luasannya itu ada yang luas, ada yang sempit. Kemudian kondisi itu ada yang masih bisa dipertahankan, ada yang harus direhabilitasi. Apanya begitu. ini Bu yang masih bisa dipertahankan, ini maksudnya gimana? Jadi begini, mungkin ada apa ya? Ya, mungkin Pak Nana nanti bisa menambahkan. Yang jelas harus ada pemahaman dulu. DAS itu adalah daerah aliran sungai, bukan badan sungai. Itu yang mungkin masyarakat awam ada yang kurang paham gitu. Apalagi yang lokasinya mungkin rumahnya di daerah. Nah, jadi tidak pinggiran sungai. Jadi tidak hanya badan sungai itu, tetapi wilayah yang ada di sekitar yang terdampak dari yang terdampak atau yang memberikan dampak begitu ya Pak Nana ya, terkait dengan air gitu. Mungkin Pak Nana bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Anggun, kenapa sih kita harus ngurusin DAS gitu kan? Nah, di dalam daerah aliran sungai itu seluruh undang-undang gitu loh, apakah terkait dengan kehutanan, pertanian, peternakan, perumahan, pertahanan sekalipun, itu ruangnya adalah DAS. Kita bicara sandang, kebutuhannya kita tanam kapasnya, itu ruangnya adalah DAS. Kita bicara peternakan, cari rumput segala macam, itu ruangnya adalah DAS. Oleh karena itu daerah aliran sungai itu kalau saya analogikan itu seperti mangkuk ya. Mangkuk, nah batas mangkuk itu adalah batas DAS-nya. Nah, jadi air yang mulai dari puncak mangkuk itu ke bawah, nah itu nanti berkumpul di badan air, apakah itu sungai, telaga, whatever gitu, nah nanti mengalir ke laut. Nah, tapi ruang besar itu yang menjadi tempat semua aktivitas kita. Pemanfaatannya di situ. Iya, pemanfaatannya ya? Ruangnya itu. Oleh karena itu dalam PP 37 itu tidak ada 1 senti pun gitu loh permukaan bumi yang tidak terbagi habis oleh DAS gitu. Kita ada DAS Rejoso, kita ada DAS Welang gitu kan. Nah, dari 9 DAS itu kelihatannya tidak semua yang harus menjadi fokus teman-teman di FDP. Karena kayak DAS Lawean itu DAS-nya tipis gitu di wilayah Kabupaten Pasuruan. Besarnya ada di Probolinggo gitu kan. Terus ada lagi DAS apa gitu ya Bu Sulis yang tidak besar-besar. Jadi teman-teman FDP kelihatannya prioritasnya itu fokus di DAS-DAS besar. Kemarin kita ada di tim teknis itu ada 6 isu prioritas yang disepakati. Ada persoalan lahan kritis, ada persoalan tata guna lahan, ada persoalan sampah, ada persoalan efisiensi pemanfaatan air tanah dalam gitu kan. Ada apalagi ya Bu, advokasi gitu kan. Nah, itu yang disepakati oleh teman-teman. Nah, 6 isu itu yang menjadi hal yang harus ditangani oleh teman-teman di FDP. Kemudian kenapa kita harus melibatkan banyak pemangku kepentingan? Karena pemanfaatnya mereka gitu loh. Nah, kalau mereka nggak peduli dengan resource-nya, nature resource-nya, tidak peduli dengan sumber daya alam yang mereka manfaatkan, termasuk masyarakat biasa gitu kan, ya sama hanya kita
menyia-nyiakan potensi sumber daya alam kita. Kalau bisnis kan akan bicara keberlanjutan. Kalau dia tidak ikut terlibat dalam upaya pelestarian lingkungannya, gitu kan, ya bisnis suatu saat akan berhenti. Oleh karena itu Forum DAS itu kekuatannya pada manajemen kolaborasi itu. Oke, jadi tidak hanya satu pihak begitu ya Pak ya. Dan di masa-masa sebelumnya ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh FDP dalam mengatasi permasalahan DAS, mungkin seperti yang tadi sudah disebutkan sama Pak Nana nggih. Dan apa pelajaran yang diperoleh dari pengalaman yang muncul, mungkin masalah-masalah selama ini muncul. Mungkin kita bisa berbagi pengalamannya juga buat Pasuruan people di rumah yang lagi dengarkan gitu Ibu. Nggih, monggo Bu Sulis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nana, oleh Pak Heru bahwa pengelolaan DAS ini jadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang kita bisa lakukan itu banyak hal. Yang barusan disampaikan Pak Nana ada 6 isu itu ya. Salah satunya itu adalah menjaga vegetasi gitu. Jadi yang diibaratkan mangkok tadi itu di daerah tangkapan airnya itu harus ada vegetasi, harus ada tanaman, khususnya pohon atau tegaan. Kenapa? Karena perakaran pohon itu sangat berpengaruh terhadap pengikatan granul tanah ya, sehingga air bisa terjaga. Jadi di saat musim hujan bisa menyimpan air, di saat musim kemarau tidak kekeringan atau kekurangan air karena ada air yang tersimpan itu tadi. Nah, mulai tahun 2015 itu fokus FDP baru sebatas memperbaiki dan meningkatkan tutupan lahan atau meningkatkan vegetasi. Jadi menanam pohon itu fokusnya. Kenapa fokusnya di situ? Karena mempertimbangkan bahwa lahan kritis yang vegetasinya gundul di wilayah Pasuruan itu masih banyak gitu ya. Di mana saja itu Bu? Kami membagi 3 zona. Zona Bromo, jadi wilayah di lerengnya Bromo, kemudian zona Penanggungan dan Arjuna Welirang. Jadi kebetulan kan kita dikelilingi gunung ya. Jadi gunung dan pantai. Nah, gunung dan pantai. Jadi seharusnya dengan adanya dataran tinggi, kemudian kalau dijaga benar gitu ya, itu simpanan air itu akan mencukupi lah untuk kehidupan kita gitu ya. Tidak hanya yang ada di daerah tersebut, tapi juga yang ada di daerah bawah atau daerah hilir gitu. Jadi kami waktu itu fokus di penanaman, Mbak. Jadi yang melakukan penanaman juga tidak hanya pemerintah, tapi semua komponen, pemerintah, akademisi, kemudian perusahaan swasta, termasuk perusahaan. Jadi dunia usaha itu wajib gitu. Ini ada di wewenangnya Pak Heru ini. Jadi perusahaan itu harus menanam, menggantikan air yang diambil atau digunakan untuk proses produksi, terutama perusahaan air dalam kemasan itu kan mengambil air ya. Jadi mungkin sebagai gambaran setiap tahun itu dunia usaha saja kira-kira 95-an lah itu menanam dengan total kira-kira 100.000 pohon. Itu hanya dunia usaha, belum yang lain-lain gitu, gitu Mbak Anggun. Nah Ibu, ini kan dari tadi mungkin juga menjadi pertanyaan ya, mengapa upaya pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan itu memerlukan forum DAS seperti FDP, mungkin bukan forum-forum yang lain begitu Ibu ya. Nah bukankah banyak ya lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, juga kalangan swasta, ada akademisi, ada individu yang sudah melakukan upaya-upaya konservasi begitu atau penyelamatan DAS. Jadi mengapa forum DAS ini diperlukan Ibu? Apa mungkin punya keahlian khusus begitu ya? Monggo. Siap. Jawab. Siap. Terima kasih. Jadi gini Mbak, itu seperti yang saya sampaikan di atas. Kita punya mangkok. Kalau kita nggak urusin gitu, akan banyak persoalan. Salah satu contohnya sampah lah misalkan. Kalau setiap orang tidak peduli dengan urusan sampah, mangkok ini nanti akan penuh dengan sampah. Benar. Itu kan salah satu persoalan. Nah, mengapa harus ada forum DAS? Tadi
Pak Heru sudah menyampaikan ada banyak para pemangku kepentingan yang terlibat, ada private sector, ada perusahaan, ada perorangan. Nah, ini yang kita perlu para pemangku kepentingan ini perlu kita duduk bareng-bareng gitu. Kita mau ngapain ke depan? Das kita mau diapakan gitu? Mau dibiarin rusak, dipenuhi sampah gitu kan? Atau kita urus bersama-sama, dibiayai secara bersama-sama sehingga kawasan-kawasan das yang ada di Pasuruan itu menjadi lebih baik. Nah, duduk bersama itu yang kita kenal kemudian menjadi pengolahan terpadu das. Semua pemangku kepentingan duduk bersama, merencanakannya bersama-sama. Nanti pelaksanaannya kembali kepada para pemangku kepentingan masing-masing. Jadi kita duduk bersama merencanakan. Kalau kegiatannya menjadi kewenangannya Pak Heru, misalkan, ya pelaksananya tetap ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Jadi sebenarnya kita pentingnya berkumpul itu agar tadi Pak Heru sudah menyiapkan visi, menyampaikan misi, itu bisa kita capai bersama-sama. Nah, duduk barengnya itu menjadi penting. Begitu Mbak. Duduk barengnya itu adanya di forum das. Gitu. Nah, ini sedikit tadi juga ada pengalaman-pengalamannya Pak Nana ya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya adalah di Cidanau. Ini bisa diceritakan juga nggak Pak? Pengalaman apa sih yang spesial di sana gitu? Jadi kalau di Cidanau itu kita memulainya sebelum ada kebijakan pemerintah terkait dengan pengolahan das. Cidanau itu inisiasinya dimulai 98. Nah, kami beruntung di Cidanau itu kebetulan gubernurnya, karena Cidanau itu lintas kabupaten, jadi kewenangannya ada di provinsi. Kebetulan gubernur pertama kami itu punya latar belakang air, karena almarhum Pak Hade Monandar itu sebelum dia terjun di dunia politik, dia salah satu direktur di Jatiluhur. Jadi ketika kita sampaikan pengolahan terpadu das ini, responnya sangat baik dan sangat mendukung. Awalnya agak berat karena tadi ketika kita menggabungkan para pemangku kepentingan ini, tentu dengan ego sektoralnya masing-masing. Itu salah satu persoalan kita. Pak Heru dengan ego Pak Heru sebagai orang lingkungan, nanti ada siapa orang Bapeda dengan ego Bapedanya. Nah, ketika kita sulit dari si perguruan tinggi dengan ego perguruan tingginya. Nah, ketika kita di forum itu semua harus dilebur. Kita hanya bicara gimana caranya das Cidanau itu lestari, gimana caranya das Cidanau itu tetap berfungsi sebagai bagian dari daya dukung pembangunan. Sama halnya juga yang harus dilakukan di Pasuruan. Nah, Cidanau itu kebetulan menjadi salah satu sumber air penting yang punya nilai strategis secara nasional, karena menjadi sumber air untuk kota Cilegon. Kota Cilegon itu ada investasi hampir 200 triliun rupiah. Ada banyak industri di sana, bahkan ada satu industri kimia dasar yang terbesar di Asia. Itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau sampai air habis, mereka mendapat air dari mana? Desalinasi oke, bisa, dan tentu akan sangat mahal kalau dibandingkan dengan kita memanfaatkan air permukaan. Nah, itu yang kita coba influence ke teman-teman. Kita nggak bisa nggak peduli gitu loh, karena ada berapa juta orang yang bergantung pada kawasan kota Cilegon itu. Ada berapa investasi yang kita pertaruhkan kalau sampai Cidanau kehilangan daya dukungnya. Gitu. Nah, itu yang kemudian pelan-pelan ya kita butuh waktu 5 tahun. Jadi jangan ini Pak Heru, jangan pesimis. Cidanau aja 5 tahun Pak baru kita bisa kumpul gitu, nggak perlu pakai surat. Di awal kan harus selalu formal gitu, tim teknis kumpul itu kan. Nah, setelah 5 tahun kita baru cukup dengan WA gitu. Terus kalau misalkan ada tamu, ada Bu Sulis datang ke Cidanau, itu kan kita butuh nyuguhin kan. Ya namanya juga kita kedatangan tamu. Nah, saya cukup dengan WA karena kebetulan saya sebagai sekretaris juga di Forum Komunikasi Das Cidanau. Cukup WA, siapa yang punya uang ya, kita mau ada tamu. Nanti ada teman-teman dari OPD yang menjawab. Jadi tidak hanya dari satu OPD, tapi beberapa OPD menyediakan anggaran untuk operasional forum. Nah, hal yang sama juga terjadi di yang saya lakukan di Buwol misalkan. Itu mendorong orang sebenarnya untuk peduli lingkungan ya Bu, secara generally gitu. Ya kalau kita tidak peduli lingkungan ya kita seperti menggali lubang kubur kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang menjadi bagian penting kenapa saya suka dengan ngurus das gitu loh. Karena
ya bukan hanya persoalan kehutanan yang kita urus, tapi ada persoalan knowledge-nya, ada persoalan kesadaran yang harus kita bangun. Gimana caranya masyarakat tidak buang sampah, misalkan kalau buang sampah das kita rusak, sungai kita hancur, kita akan kehilangan sumber daya gitu kan. Masyarakat yang tadinya bisa mandi di kali itu karena banyak sampah, mereka harus bikin sumur. Jadi implikasi yang mengait itu yang sebenarnya harus menjadi kesadaran kita semua, dan itu menariknya kita ngurus das, Mbak. Oke, semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan Pasuruan People untuk terus mendengarkan obrolan kita di pagi hari ini. Nanti akan banyak sekali pertanyaan yang belum disampaikan. Mungkin salah satunya adalah langkah-langkah apa saja sih yang akan segera dilakukan oleh FDP dalam waktu dekat, dan beberapa pertanyaan lain akan Anggun sampaikan untuk Pasuruan People di hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita harus komersial break dulu. Tetap di Suara Pasuruan FM 107. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Terima kasih banyak Pasuruan People masih setia di Semangat Pagi untuk hari ini, hari Jumat, kalender ke-15 bulan Oktober 2021. Dan semoga Pasuruan People gak ketinggalan obrolan kita di pagi hari ini. Live talk show ya, Gerakan Rejoso Kita. Ini adalah peran Forum Das Kabupaten Pasuruan atau FDP dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Pasuruan. Dan narasumber kita di pagi hari ini, Pasuruan People, ada Bapak Heru Varianto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Beliau juga Ketua Forum Das atau FDP Kabupaten Pasuruan. Ada Ibu Dr. Insinyur Sulistiowati MP. Beliau pembantu 1 Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, juga Ketua Bidang Jasa Lingkungan Forum Das Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Nana Rahadian, beliau adalah fasilitator kelembagaan World Agroforestry Bogor. Dan ada Anggun sampai nanti kurang lebih jam 10 pagi. Masih ada sisa waktu untuk Anggun menanyakan beberapa hal yang tadi juga sempat Anggun tanyakan. Ini adalah langkah-langkah. Ini ada langkah-langkah apa saja sih yang akan segera dilakukan oleh FDP dalam waktu dekat? Mungkin hal-hal yang menyangkut keorganisasian atau mungkin seputar penguatan payung hukum. Apakah ada yang belum kuat Bu payung hukumnya emang? Kok memang harus dikuatkan, dan mungkin perencanaan program ini ke siapa? Monggo. Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan FDP ya Mbak ya, kepengurusan FDP. SK yang saya dan Pak Heru masih jadi ketua gitu ya. Ketua waktu itu kan ada 2 ya, saya dengan Pak Heru, ketua FDP-nya. Itu berakhir Desember 2021. Jadi dalam waktu dekat yang akan kami lakukan adalah review, kemudian restrukturisasi, termasuk revitalisasi ya Pak Heru ya, terkait dengan kepengurusan FDP itu. Kenapa harus kami lakukan? Karena ada beberapa hal yang seiring berjalannya waktu dari 2015 sampai 2021 itu ada beberapa hal yang memang harus kami sesuaikan dengan isu saat ini gitu. Seperti yang disampaikan Pak Nana tadi, sehingga kami harus merestrukturisasi kelembagaan FDP agar nanti lebih efektif, lebih efisien di dalam mewujudkan visi dari FDP. Itu yang langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua terkait dengan program, kami mengembangkan sesuai dengan 6 isu yang Pak Nana tadi sampaikan. Jadi tidak hanya sebatas rebuisasi, tidak hanya sebatas menanam atau menutup lahan yang gundul, tetapi juga termasuk salah satunya ini Mbak Anggun, sampah itu yang tadi disampaikan Pak Nana, dan itu menjadi isu penting dan memang harus benar-benar kita apa ya, kawal gitu ya. Kita kawal, tidak hanya kita membuat program kemudian dilepas, tetapi benar-benar harus dikawal. Yang pertama
harus melakukan sosialisasi lah kepada masyarakat betapa pentingnya kalau membuang sampah itu tidak pada tempatnya gitu, itu akan berdampak negatif kepada seluruh masyarakat gitu ya. Jadi dan terhadap das itu juga banyak pengaruhnya gitu. Jadi masyarakat harus paham dulu lah. Jadi bagaimana caranya membuang sampah yang benar, kemudian bagaimana mengelola dan sebagainya. Karena kalau misalnya sudah sadar gitu ya, salah satu contohnya kalau misalnya satu orang membuang sampah dengan benar gitu ya, pasti kesadaran itu akan membuahkan hasil gitu ya. Tapi kalau tidak sadar gitu, meskipun misalnya saya gitu ya membuang hanya hari ini membuang beberapa plastik gitu, itu hanya satu orang saya. Kalau seluruh warga Pasuruan membuang gitu, gimana gitu dampaknya gitu. Itu langkah yang kedua gitu ya. Kemudian ada program satu lagi yang ini sudah diinisiasi oleh teman-teman Ikraf terkait dengan jasa lingkungan. Jadi jasa lingkungan itu lebih ke manfaat gitu ya, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan das secara benar gitu. Jadi itu intinya itu. Jadi sebagai contoh yang kemarin sudah diinisiasi teman-teman Ikraf itu mempertahankan pohon. Jadi kalau yang awal FDP itu programnya adalah menanam pohon, yang tadi Pak Heru sampaikan belum tentu menanam sekarang dinikmati sekarang. Mungkin 10, 20, 30 tahun lagi gitu. Tapi kalau menjaga pohon gitu ya, mempertahankan itu sudah ada pohon, manfaatnya ada sekarang, marilah kita pertahankan bersama-sama. Nah, untuk mempertahankan itu kalau punya pemerintah mungkin sudah ada programnya ya, Pak Y. Tapi kalau itu punya masyarakat, ya terserah masyarakat mau memotong ya punyanya sendiri, kita tidak bisa melarang gitu ya. Nah, untuk jasa lingkungan ini kita memberi semacam insentif gitu. Jadi pertahankan pohonnya, tapi nanti pemanfaat ya itu contohnya dunia usaha gitu ya, itu memberikan imbalan gitu. Jadi kalau masyarakat mempertahankan pohonnya 1 hektar akan diberi imbalan sekian selama 1 tahun. Nah, itu lebih efektif gitu, karena memang pohonnya sudah ada. Itu yang jadi prioritas kedua gitu ya di tahun 2022 ke depan gitu. Nah, kalau sekarang ini kan mendekati musim hujan juga, Ibu ya. Tentang kebencanaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, mungkin ada tanah longsor, terutama di wilayah hulu yang dekat sama Bromo gitu ya. Lalu ada banjir, terutama di daerah yang mungkin dekat dengan muara sungai. Nah, bagaimana pengelolaan das yang baik yang mungkin dapat meminimalisir kebencanaan? Mungkin kita sekarang ke Pak Heru. Terima kasih Mbak Gun. Sebelum saya menjawab itu, memang ada prioritas program dari Bapak Bupati. Ini terkait dengan program Atus Kali, lalu program SDSB, yaitu Satu Desa Satu Bank Sampah. Itu adalah untuk menunjang das, ya, menunjang das. Bagaimana program Atus Kali itu mengembalikan fungsi sungai seperti zaman dahulu. Yaitu fungsi itu sungai itu bersih dan bisa buat aktivitas apapun. Jadi tidak tercemar limbah, tidak tercemar sampah. Nah, itu yang kami programkan. Dengan adanya program SDSB itu, terutama di dinas kami yaitu lingkungan hidup, itu kami sudah membentuk SDSB itu sudah sekitar 195 bank sampah yang menyebar di Kabupaten Pasuruan. Itu di masing-masing desa itu sudah ada 195, sedangkan TPS 3R yaitu Radius, Rayus, Rasikel itu sudah ada 45 ditambah 2 TPST 3R.
Jadi TPST 3R ini ada di Lekok dan Nguling. Itu untuk mengatasi persampahan khususnya plastik yang ada di pantai. TPST 2 TPST ini memang dikhususkan untuk mengatasi sampah pantai. Lalu terkait dengan program kami itu terkait dengan konservasi. Konservasi ini kami melibatkan dunia usaha. Jadi dunia usaha yang mengambil air tanah, terutama yang perusahaan AMDK itu kami wajibkan untuk menanam pohon. Nah, perkembangan saat ini itu kami supaya tanaman itu bisa tumbuh dan tidak dipotong, kami menginstruksikan untuk tanaman itu berupa buah-buahan. Sehingga masyarakat bisa memetik buahnya tapi tidak memotong pohonnya sehingga pohonnya nanti akan bertahan selamanya, bisa untuk konservasi, untuk mengatasi apa yang panjenengan sampaikan tadi itu. Kalau di musim kemarau kita kekeringan, di musim hujan kita kebanjiran. Sehingga kita harus menata das. Dengan konservasi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita menanam sekarang itu belum tentu sekarang juga melihat hasilnya, manfaatnya, tetapi paling tidak 30 tahun ke atas. Makanya dari itu setiap tahun kami mengkoordinir dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan kewajibannya untuk menanam pohon, terutama di daerah tangkapan air. Itu mungkin tambahan kami. Kita tadi juga sempat mendengar bahwa ada program yang namanya Gerakan Rejoso Kita. Ini bisa dijelaskan nggak Pak Heru? Gerakan Rejoso Kita ini sinergi ya dengan masyarakat, dengan yang ada terutama masyarakat pertanian. Ini di sana itu kan banyak masyarakat itu menggali sumur dalam, menggali sumur artesis. Itu bagaimana bisa mengendalikan, kita mengendalikan sumur-sumur yang digali oleh masyarakat, sehingga hanya termanfaatkan pada saat masyarakat butuh saja, sehingga tidak ngocor setiap hari selama 24 jam. Sehingga kan ini juga akan kembali lagi ke sungai, ke laut. Sehingga kita mengurangi kondisi cat kita, cekungan air tanah itu supaya tetap lestari, tidak habis terbuang begitu saja. Maka dari itu kita manfaatkan bagaimana memberi edukasi kepada warga masyarakat yang menggali air tanah. Mereka tujuannya menggali itu apa, Pak? Karena kondisi kekurangan air di musim kemarau, sehingga mereka membuat sumur-sumur artesis. Jadi begitu. Pasuruan People sepertinya banyak sebenarnya yang ingin Anggun tanyakan terkait tema kita hari ini, tapi apa daya, waktunya kayaknya mepet banget. Dan ini Pak Heru, boleh nggak kita dikasih himbauan, harapan dari jenengan terhadap pemangku kepentingan dalam pengelolaan seluruh das di Kabupaten Pasuruan? Terima kasih Mbak Anggun. Nah, kami harapkan kepada warga masyarakat, yang pertama kita menjaga das kita, sungai-sungai kita ini agar bisa bermanfaat dan sebagai fungsi seperti semula, yaitu bisa dimanfaatkan apa saja, bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk perekonomian dan lain sebagainya, dengan satu, tidak membuang sampah. Bagi untuk dunia usaha, kami mohon untuk benar-benar mentaati baku mutu limbah yang dialirkan ke sungai. Nah, itu harapan kami kepada masyarakat dan kepada dunia usaha. Sedangkan kami selaku stakeholder dari pemerintah ini terus berupaya untuk mengawasi bagaimana mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Nah sekarang kita ke Pak Nana. Ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat
seputar tema kita hari ini. Monggo. Baik, Mbak Anggun, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa das itu adalah sumber daya alam yang kita punya. Semua ada di situ. Oleh karena itu kalau das dengan berbagai nature resource itu tidak kita jaga bersama-sama, tadi artinya kita akan menurunkan kualitas hidup kita. Nah, persoalannya ketika kualitas hidup kita turun karena kesalahan kita sendiri, kita sadar apa tidak gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita merusak nature resource kita, kualitas hidup kita menjadi turun, dan yang paling penting kita tidak menghilangkan generasi ke depan untuk menata kehidupan mereka, karena nature resource yang sudah habis oleh generasi sebelumnya. Ya, menjaga itu menjadi penting buat saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nana. Sekarang kita ke Bu Sulis. Ibu, ini yang ingin disampaikan sama masyarakat terkait tema kita di hari ini, Bu. Dari bincang-bincang kita pagi ini kurang panjang ya, Bu? Yang mungkin kurang panjang gitu ya, Mbak Anggun. Bener. Jadi nanti bisa diagendakan lagi. Siap. Gitu ya. Siap. Jadi bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya menjaga das, dan ini menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, dunia usaha. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga, kemudian sebisa mungkin meningkatkan gitu ya kualitas das, dan jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak das. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nana, kita bisa bunuh diri ya Pak ya. Ekstrimnya itu bunuh diri gitu, menggali lubang gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita jaga, kita tingkatkan. Jadi jangan meninggalkan hal-hal yang buruk terkait dengan das kepada generasi kita mendatang. Jadi sebisa mungkin kita menabung untuk mereka gitu. Itu Mbak Anggun. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Terima kasih juga untuk Pasuruan People yang pagi hari ini sudah menyimak obrolan kita ya. Tema kita di edisi Semangat Pagi hari Jumat, kalender ke-15 Oktober 2021, seputar pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih banyak Pak Heru Varianto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, juga selaku Ketua FDP atau Forum Das Kabupaten Pasuruan. Ibu Dr. Insinyur Sulistiowati MP selaku Pembantu Rektor 1 di Universitas Merdeka Pasuruan, juga selaku Ketua Bidang Jasa Lingkungan FDP, dan Bapak Nana Rahadian, Fasilitator Kelembagaan dari World Agroforestry Bogor. Terima kasih banyak semuanya narasumber kita di hari ini, dan terima kasih juga untuk Pasuruan People yang masih setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.